Pemirsa, sejumlah nama mencuat di Pilgub Jawa Timur 2024. Sejumlah tokoh muncul sebagai calon potensial yang diusung beberapa partai untuk melawan petahana. Pemilihan Gubernur Jawa Timur sepertinya akan menjadi pertarungan sengit melawan petahana. Elektabilitas Khofifah Indar Parawansa yang tinggi menjadi tolak ukur beberapa partai kembali mengusungnya. Tak tanggung-tanggung, Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Demokrat, Golkar, Gerindra, PAN, dan PSI sudah memberikan sinyal akan kembali mendukung Khofifah dan akan disandingkan kembali dengan Emil Dardak. Di sisi lain, PDIP disebut-sebut akan membuat poros baru untuk menyaingi pasangan Khofifah Emil di Pilkada Jawa Timur. Nama Tri Risma hari ini, Pramono Anung, hingga Sandiaga Uno mencuat sebagai 3 jagoan yang menjadi pertimbangan PDIP untuk Pilkada Jawa Timur. Bahkan, wacana duet Tri Risma hari ini dengan Marzuki Mustamar yang diusung PKB yang memiliki suara terbanyak di wilayah Jawa Timur pada pemilu 2024 ini juga mewarnai bursa persaingan. Lantas, siapa lawan Khofifah di Pilkada Jawa Timur? Tim TV One mengabarkan. Iya, saat ini menjadi pertanyaan adalah kira-kira siapa yang akan dijagokan PDI Perjuangan untuk melawan petahana yaitu Khofifah dan juga Emil Dardak yang sudah diusung oleh 6 partai. Untuk itu langsung saja ya kita ajak Anda untuk berdialog bersama kami. Sudah hadir sejumlah narasumber kami di pagi hari ini. Ada Mas Aryo Seno Bagaskoro, politisi PDI Perjuangan. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Sehat ya? Semangat, sehat selalu. Sehat, oke. Kemudian ada Mas Nyarwi Ahmad, analis politik. Selamat pagi Mas Nyarwi. Selamat pagi Mas Nyarwi. Sehat ya? Waalaikumsalam. Kemudian ada juga melalui Zoom Bang Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat. Selamat pagi, Bang Zaki. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bang Nyarwi, selamat pagi Bang Seno. Pagi, Iya. Bang Zaki. Bang Zaki, bagaimana nih saat ini jika dilihat memang survei yang tertinggi adalah Khofifah dengan Emil Dardak. Untuk saat ini konsolidasi menguatkannya sudah sejauh mana, Bang Zaki? Ya, kami bersyukur memiliki 2 sosok pemimpin seperti Bu Khofifah dan juga Mas Emil Dardak. Bagaimanapun mereka berdua telah terbukti sejak 2018 lalu sebagai sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak yang sangat-sangat baik di Jawa Timur, diterima luas oleh masyarakat Jawa Timur, lalu kinerjanya juga bisa kita simak sama-sama. Dan hari ini kita bicara mengenai approval rate-nya, beliau berdua ini juga yang tertinggi dan cukup jauh sebenarnya. Sehingga kalau misalnya bicara mengenai lawan, bagi kami silakan saja. Ini akan menjadi hal yang sangat positif. Karena bagaimanapun kita ingin masyarakat Jawa Timur mendapatkan calon pemimpin yang terbaik. Dengan adanya tantangan, katakanlah begitu, atau usulan, atau masukan dari pihak-pihak lain ya, ada tokoh-tokoh lain yang juga akan berlaga di Jawa Timur, ini akan menjadi membuat masyarakat Jawa Timur memiliki pilihan yang semakin baik dan semakin banyak begitu. Hanya saja kami melihat hari ini tetap Ibu Khofifah dan Mas Emil Dardak adalah pilihan yang terbaik. Nah, ini kami juga sudah lakukan beberapa kali survei yang kami cermati dari berbagai lembaga survei dan ternyata memang sangat-sangat baik ya gitu. Nah, sehingga kalau kami melihat peluang keduanya untuk kembali memimpin Jawa Timur ini sangat terbuka lebar. Apalagi hari ini kita tahu kami bersama teman-teman di tim ya, ada partai Golkar, ada partai Gerindra, ada PAN, ya, dan juga ada teman-teman PSI telah menyatakan dukungan kepada Mas Emil Dardak ya, kepada Bu Khofifah dan Mas Emil Dardak untuk bisa terus melaju di kontestasi Pilkada 2024 ini gitu. Dan bagaimanapun kan kalau sudah baik selama ini ya untuk apalagi kita kemudian mencoba yang lain begitu. Nah, ini yang kami lihat. Tapi bagaimanapun tetap Bu Khofifah dan Mas Emil Dardak ini kan sosok pekerja keras yang selalu berupaya terus turun ke masyarakat gitu, menyerap aspirasi. Jadi tidak akan pernah berhenti bekerja untuk rakyat. Dan kami meyakini
Nah, keduanya akan terus diterima dengan baik oleh masyarakat. Oke, Bang Zaki, seberapa besar tingkat kepercayaan diri dari 6 partai yang mengusung Khofifah Emil Dardak melihat 3 kali kontestasi, 2 kali Bu Khofifah ini gagal, 1 kali berhasil? Ya, kita mesti melihat juga jejak rekamnya. Bu Khofifah itu kan gagal waktu itu melawan calon dari kami, dari Demokrat. Dari Pak Dekarwo waktu itu yang kami usung ketika itu. Ya kan, tetapi lagi-lagi kita juga melihat ketika 2018 kami bersama Bu Khofifah bersama dengan teman-teman Golkar dan teman-teman partai lain, ya, ini menunjukkan bahwa Bu Khofifah ini seorang petarung. Tidak, istilahnya itu tidak mudah menyerah, ya, pantang menyerah beliau ini sosoknya. Dan bagaimanapun ternyata ketika 2018 lalu bisa memenangkan pertarungan dengan baik dan kepercayaan itu dibayar tuntas menurut kami. Sehingga apa? Hasil survei hari ini menunjukkan bahwa beliau ini diterima dengan baik oleh masyarakat gitu. Nah, bagaimanapun kan kampanye terbaik adalah kinerja. Dan hari ini kita lihat bagaimana kinerja Bu Khofifah dan Mas Emil Dardak ini sangatlah baik. Dan kemudian kalau kami lihat ya keduanya juga memiliki chemistry ya yang sangat lekat. Dan ini yang menjadi penting gitu. Bagaimana antara pasangan gubernur dan wakil gubernur tidak saling berkejaran, tetapi bisa saling komunikasi, koordinasi dengan baik dan membagi tugasnya dengan baik sehingga masyarakat benar-benar bisa mendapatkan manfaat yang optimal. Nah, ini yang kami lihat gitu di antara keduanya. Sehingga kalau kami melihat bagaimanapun 2024 insya Allah Bu Khofifah dan Mas Emil Dardak kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Jawa Timur untuk memimpin Jawa Timur 5 tahun ke depan. Baik, kalau kita dengarkan dari Bang Zaki menyatakan percaya diri gitu dengan apa yang sudah dilakukan oleh Khofifah dan Emil Dardak dan akan berlaga lagi nanti dalam kontestasi pilkada. Kalau dari PDI Perjuangan akhirnya mengusulkan 3 nama, betul? Di antara sudah mengerucut begitu? Ya, pada dasarnya sebenarnya rujukan kami di dalam setiap pilkada ini adalah menggunakan beberapa variabel. Tapi variabel utamanya tentu adalah menggunakan pendekatan ilmiah. Yaitu dengan metode survei, polling, dan lain sebagainya. Kami percaya pada rasionalitas saintifik itu. Yang kedua, kami mendengarkan masukan dan aspirasi dari banyak pihak, termasuk dari pengurus kami, dari para pakar, dari tokoh masyarakat, dan seterusnya, termasuk perkembangan di dunia maya, netizen. Kami dengarkan itu semuanya. Nah, di Jawa Timur kami juga melakukan pencermatan itu. Bahkan sejak beberapa bulan yang lalu sebenarnya kami melakukan komunikasi politik yang begitu mendalam dengan berbagai partai-partai politik termasuk partai pengusung Bu Khofifah hari ini. Bahkan dengan Bu Khofifah langsung kita bisa menyaksikan bahwa Jawa Timur menjadi daerah yang penting, yang unik, punya karakteristiknya sendiri. Dan PDI Perjuangan di Jawa Timur berhasil menelurkan banyak pemimpin-pemimpin bahwa yang usianya masih muda juga sangat banyak. Dan kami berkepentingan untuk mendorong pemimpin-pemimpin baik itu menjadi calon pemimpin nasional di kemudian hari. Maka kami tentu punya kepentingan sebagai partai politik untuk mendorong kader-kader kami sebagai baik itu gubernur atau calon wakil gubernur. Maka kami bicaralah dengan Bu Khofifah dalam konteks itu. Tetapi kan dinamika terakhir-akhir ini menunjukkan bahwa rasanya pasangan Khofifah Emil ini sudah menjadi satu paket yang nggak bisa bergerak gitu. Maka apakah kemudian kami akan lalu begitu saja menyaksikan ini sebagai penonton? Atau? Kami rasa bahwa dengan stok para pemimpin daerah yang cukup banyak tumbuh di Jawa Timur, saya rasa Jawa Timur memang daerah yang penting untuk kemudian memunculkan pemimpin-pemimpin baru di sana. Sehingga kami menimbang-nimbang opsi lain. Bagaimana kalau kami misalnya mendorong tokoh-tokoh kami? Banyak kemudian di PDI Perjuangan tokoh-tokoh nasional yang ini muncul dari bawah namanya, yang sebenarnya lekat sekali dengan karakter Jawa Timur. Bu Risma, Pak Aswar Anas, termasuk Pak Pramono Anung juga asalnya dari Kediri, dari Jawa Timur. Sehingga kami merasa jangan-jangan nama ini bisa diterima oleh publik sebagai pemimpin juga dibandingkan nama-nama yang sudah ada hari ini. Saya rasa Mas Seno, kalau dari PDIP sendiri, ini berarti sudah firm tidak akan mengusung Khofifah dan juga Emil Dardak ya? Lebih baik mengeluarkan emang dari internal PDIP sendiri? Selama janur kuning belum melengkung, itu PDKT masih boleh. Memunculkan nama-nama baru, naksir ABCDE masih boleh, masih bisa. Haram, tidak salah. Jadi hari ini semua opsi kami timbang-timbang, tetapi bukan berarti kami menutup diri akan kemungkinan-kemungkinan baru. Bahwa kami ingin mendukung hal-hal baik yang sudah dilakukan 5 tahun terakhir, yes. Itulah kenapa kami berkomunikasi dengan Bu Khofifah dan partai pengusung Bu Khofifah selama
beberapa bulan terakhir. Mas Seno, artinya tidak kansnya membatasi sebenarnya diri. masih bisa juga untuk bergabung untuk mendukung Oh, iya. Kofifa atau lebih besar dari internal Itu PDI tadi Perjuangan? selama janur kuning Kuning belum belum melengkung, apalagi janur merah. Jadi kita masih akan melihat dinamika itu. Oke, saya juga nanti mau ke Mas Seno juga. Kalau melihat kan 6 partai sudah akan memberikan sinyal kuat begitu ya, akan mendukung atau mengusung Kofifa dan juga Emil Dardak nantinya. Nah, sisanya adalah Partai PDIP, PKB yang suara terbanyak di Jawa Timur, Ya. Nasdem, PKS, dan juga P3. Nah, kalau dari sisi PDIP sendiri, nama dari PKB ada keluar nih. Ya. Nama Kiai Haji Betul. Marzuki Mustamar. Ya. Dan di survei ini juga cukup tinggi, 23% Ya. Nah, nanti dari PDIP seperti apa memandangnya, kita tahan dulu ya. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya dan juga kita akan mendengarkan pernyataan dari Mas Nyawir seperti apa. Saat lagi tetap bersama. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mas Seno. Mas Seno, kalau melihat kan beberapa partai yang tadi saya sebutkan itu kan juga Ya. belum ada kira-kira sinyal siapa yang nantinya akan diusung dalam Pilkada Jawa Timur begitu ya. Kalau dari PDIP sendiri melihat PKB ada nama yang juga ternyata dalam survei juga cukup potensial, 23%, kayak Ya. Haji Marzuki Mustamar. Ya, ya. Kira-kira potensial nanti bergabung bersama PKB dan juga memberikan penantang yang cukup tangguh begitu untuk Kofifa Emil? Satu, secara tradisi historis kultural, kami sadar betul bahwa Jawa Timur itu wilayah yang nasionalis religius. Artinya di 2018 pun saat Pilgub yang lalu, pasangan atau kerjasama politik koalisi semangka, merah dan hijau, itu pernah Sama kami kayak baju kita lakukan. ya. Ini baju TV One hari ini. Nah, jadi Gak sulit untuk menyatukan nggak begitu sulit kali ini. untuk bicara tentang koalisi yang kemudian melibatkan nasionalis dan religius secara culture. Dulu Gus Ipul dan Mbak Putih kan kalau bicara di Jawa Timur, dan itu PDI Perjuangan dengan PKB sebagai partai-partai utama. Artinya dengan siapapun sebenarnya di Jawa Timur kami bersahabat baik. Komunikasi dilakukan dengan sangat baik. Bahkan dengan PAN pun di berbagai daerah kemarin kita baru memberikan rekomendasi bersama-sama. Artinya tidak ada masalah secara komunikasi. Hari ini prosesnya adalah penjajakan, penjaringan, penyaringan, termasuk pencermatan nama-nama itu semua. Bahwa Yai Marzuki Mustamar adalah tokoh yang disegani di Jawa Timur, kami sadar betul. Ya. Dan betapa pada saat Pilpres yang lalu juga berbagai dinamika itu memunculkan ketokohannya semakin dalam terkait dengan peta Pilpres di Jawa Timur pada waktu itu. Sehingga semua sedang kami uji, kami dalami. Bahwa kami juga punya banyak pemimpin-pemimpin dari Jawa Timur juga harus jadi catatan. Bagaimana di daerah-daerah di Jawa Timur pemimpin muda yang berasal dari PDI Perjuangan juga ternyata namanya cukup banyak. Oke. Dari Mas Eri Cahyadi, di Trenggalek, Mas Ipin, di Sumeneb, di Kediri dan lain sebagainya, itu banyak nama-nama pemimpin muda. Sehingga tradisi memunculkan pemimpin dari wilayah yang nasionalis religius ini memang harus didekati dengan hati-hati. Tapi sebentar lagi gerak cepatnya akan terbaca. Kita akan melakukan apa. Mas Nyarwi, kalau kita lihat ini sebenarnya dari peta koalisi dan juga dari sosok Kofifa saat ini yang memang survei tertinggi begitu. Ini bagaimana kalau dari pengamatan Mas Nyarwi? Ya, yang pertama yang jelas ya, menurut saya lebih susah mencari penantang Kofifa di Jawa Timur Dibandingkan daripada penantang Anies di DKI. Jakarta, oh. Kira-kira gitu dinamikanya kalau menurut saya. Itu yang pertama. se-strong itu berarti ya. Ya, karena harus dilihat ya, Bu Hovifah ini politisi lama ya. Ya. Pilkada Jawa Timur dari 2008, bayangkan. Ya, Pilgub gitu. Belum lagi dari berbagai jaringan generasi politik, Bu Hovifah ini lintas partai ya. Ada pernah di PKB, ya, di P3, dan berikutnya juga lintas dukungan sekarang. Makanya tidak heran kalau sekarang misalnya banyak partai ya yang menurut saya itu boleh dikatakan ya, walaupun yang punya legalitas mencalonkan itu partai politik ya dalam pilkada, tetapi ketergantungan partai pada Bu Hovifah itu saya lihat tinggi. Ya, artinya ya dengan peran-peran yang Bu Hovifah jalankan, saya lihat ini juga memposisikan Bu Hovifah itu menjadi sentral ya, Tokoh begitu ya. tokoh penting di pilkada Jawa Timur hari ini. Nah, sayangnya gitu ya, partai-partai besar di Jawa Timur itu sejak lama menurut saya gitu ya, terutama yang sekarang kesulitan untuk ikut mencalonkan Bu Hovifah kasarnya gitu, itu membreeding atau menumbuhkan ya figur-figur tokoh-tokoh yang siap menjadi penantang Bu Hovifah. Paling enggak dalam konteks pilkada itu bisa bersaing dengan Bu Hovifah. Itu saya lihat hari ini
belum sepenuhnya. Saya contohkan begini, PDI Perjuangan tadi Bung Seno misalnya mengatakan banyak tokoh, iya, ya, tetapi itu kan tokoh-tokoh di level kalau boleh dikatakan ya, terutama yang tadi disebut ya nama-nama kepala daerah dan sebagainya, itu level kabupaten kota, dan itu boleh dibilang basisnya itu belum merata sepenuhnya di Jawa Timur. Nah, ada beberapa tokoh nasional juga tadi disebut Bu Risma gitu, Mas Pramono dan lain-lain. Itu saya kira juga mungkin tadi dikatakan bahasanya kan mesin politik bergerak, tapi tingkat penetrasinya mungkin sampai hari ini ya kalau dibandingkan Bukoviva dan di banyak data survei itu kan belum kebaca. Karena apa? Tingkat sebaran dukungan basis itu Jawa Timur itu kan luar biasa unik ya. Ada wilayah 8 klaster itu. Ya dari Pandalungan, Arek, Madura dan seterusnya. Dan itu unik sendiri-sendiri gitu loh. Dalam model kalau dikatakan mungkin komunikasi dan marketing politiknya juga gitu ya. Nah, belum lagi ya kalau kita lihat sekarang ini saya kira juga di Jawa Timur unik ya. Ada beberapa misalnya pengaruh tokoh Jawa Timur itu kayaknya begitu ya. Pengaruh tokoh itu dominan dibandingkan tokoh-tokoh partai maksud saya, tokoh-tokoh sosial. Makanya saya tidak heran nama Pak Kiai Marzuki Mustawar muncul. Karena kalau kita ngomong dari dulu itu ada Gus Dur misalnya ya, tokoh NU gitu. Nah itu juga saya kira, nah makanya itu belakangan kan kemudian muncul ya wacana-wacana antara PDI Perjuangan, PKB gitu ya, bahkan ada PKS dan lain-lain termasuk kemudian mendorong Kiai Marzuki sebagai katakanlah lawan tanding gitu ya untuk Bukoviva. Kira-kira cukup potensial? Kalau dari sisi ketokohan saya kira potensial. Iya. Tapi kalau dari kondisi realistis hari ini ada berbagai data survei kan masih rendah kan gitu. Tetapi balik lagi ya, harus diingat Rati, pemilih Jawa Timur itu pemilih ideologis. Ya mungkin dikatakan bobot ideologisnya lebih kental ya. Karena apa? Karena biasanya itu kalau kita lihat ya dalam orientasi terhadap tokoh, itu tingkat kelekatan pada tokoh itu luar biasa. Tapi juga ada uniknya juga. Di Jawa Timur bisa contoh ya di NU itu juga ada NU ulama kiai-kiai besar gitu, tapi di level bawahnya juga ada pengaruh-pengaruh lagi kan gitu. Nah demikian juga banyak tokoh elit-elit juga begitu berlapis-lapis gitu. Makanya itu saya lihat Bukoviva ini berhasil naik kelas, sementara yang lain ini belum kesempatan naik gitu loh. Jadi startnya tangganya lebih tinggi gitu. Karena faktor kinerja yang sudah dibuktikan selama beberapa periode oleh Khofifa, atau karena faktor memang ketokohan itu sendiri? Kalau itu jawabannya menurut saya dua-duanya ya, Sira ya. Kenapa? Karena Bukoviva juga tokoh gitu, di Muslimah, di ini gitu. Terus yang kedua juga kinerja gitu. Tetapi kan kita sendiri kadang-kala saya dalam berbagai data survei seringkali menanyakan gitu ya. Apakah karena misalnya rekam jejak gitu, artinya kinerja gitu, atau ketokohan gitu, atau bahkan harapan kan gitu. Nah harapan tuh artinya gini, ada nggak misalnya perubahan atau keinginan yang belum terpenuhi dan seterusnya. Nah mungkin saya tidak tahu untuk Jawa Timur, orang kan kita belum tahu ya, yang muncul kan data kepuasan pada kinerja Bukoviva. Yang itu ada mengatakan sampai 80 gitu kan. Nah, itu kan mirip seperti Pak Jokowi kan kira-kira kalau untuk nasional seperti itu. Nah tetapi kan bisa jadi kalau misalnya Mas Seno dan kawan-kawan di koalisi gitu ya, bisa menemukan celah gitu ya. Kira-kira apa yang menarik gitu ya, yang menjadi alternatif dari Bukoviva. Mungkin saja itu terbuka celah itu, tapi dengan kondisi hari ini saya lihat agak itu sulit. Belum terlihat gitu loh, itu belum terlihat. Mas Seno, nampaknya agak sulit begini, sosok dari Ibu Khofifa sendiri sudah dari tahun 2008, 3 kali kontestasi, ini yang keempat begitu ya, apalagi sekarang didukung oleh koalisi yang cukup besar. Ya artinya opsi apapun hari ini kita pertimbangkan, tapi bukan berarti kita menunjukkan sikap bahwa kita tidak berani untuk kemudian menunjukkan kerja-kerja mesin politik. Bahwa kami punya sejarah melakukan komunikasi dengan Bukoviva dan itu masih berlangsung, itu iya. Tetapi bukan berarti itu alasan agar kami tidak ikut bertarung dengan sepenuh hati di dalam kontestasi pilkada. Saya rasa bukan itu. Kami siap dengan mesin politik dan kami tunjukkan bahwa kami punya banyak stok tokoh yang bisa kami majukan. Yang menarik sebenarnya adalah bahwa ini sebagai penegasan Mbak di berbagai daerah termasuk di Jawa Timur. Bahwa logika pilkada seringkali bisa saja berbeda 100% dengan logika pilpres. Kalau kemarin masih banyak yang merasa bahwa PDI Perjuangan ini tidak akan misalnya berkomunikasi dengan partai-partai lain karena dinamika pilpres yang demikian keras. Faktanya hari ini di pilkada kami melakukan komunikasi politik dan hubungan kami sebenarnya baik-baik saja dengan partai-partai politik lain. Sehingga di Jawa Timur pun kami juga ya saya rasa
petanya bukan persoalan apakah ini kemarin adalah koalisi A atau koalisi B, tetapi mana yang sebenarnya punya kesamaan platform untuk mengusung Mas tokoh Eno, mana. artinya ketika komunikasi politik dilakukan Ya. berbeda dengan pada saat pilpres gitu, peta Ya. politiknya, peta koalisinya, itu yang diajukan harus dari PDIP untuk misalkan bergabung gitu, sama-sama mencalonkan Hovifah. Ya, artinya Sudah final begitu ya? logikanya adalah sebagai partai politik kami berkepentingan untuk mendorong kader kami ke jabatan publik, apapun itu. Dan kalau itu kemudian memenuhi syarat secara elektabilitas, secara kompetensi, secara track record, why not? Karena kami juga punya nama-nama itu. Sehingga kepentingan kami adalah mendorong itu agar fungsi regenerasinya jalan. Ya. Nah, artinya mau itu dengan kemudian calon A, calon B, yang penting kemudian ada proses kaderisasi yang muncul melalui pendorongan kader-kader kami ke jabatan publik. Itu Oke. yang saya rasa menjadi orientasi kita di setiap pilkada. Baik. Baik, nanti saya akan ke Bang Zaki. Bang Zaki, kalau hitung-hitungan di atas kertas nampaknya cukup percaya diri nih, begitu ya. Tapi kalau dari sisi Bang Zaki dan juga 6 partai pendukungnya, masih membuka ruang nggak nantinya untuk partai-partai lain yang juga mau mendukung Ibu Khofifah dan juga Mas Emil Dardak? Tapi tahan dulu ya Mas ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kembali lagi kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bang Zaki. Bang Zaki, kalau melihat memang hasil survei saat ini Bu Khofifah di atas 60%. Belum lagi kepuasan atas kinerja hampir 80% begitu ya. Nah, dari Bang Zaki sendiri, khususnya untuk 6 partai yang saat ini sudah memberikan sinyal hijau, nantinya akan mengusung Bu Khofifah dan juga Mas Emil, ini akan membuka ruang juga nggak untuk partai politik lainnya nantinya? Kalau kata Mas Eno kan sebelum janur kuning melengkung masih bisa lah gitu. Kira-kira masih ada ruang itu nggak? Ya tentu, Mas. Kalau bicara mengenai apakah kita membuka diri atau tidak, tentu kita membuka diri. Karena bagaimanapun Bu Khofifah, Mas Emil Dardak, ini adalah pemimpin untuk rakyat, pemimpin untuk warga Jawa Timur gitu. Sehingga banyak pihak yang hari ini juga terus berdatangan ingin memberikan dukungan. Memang hari ini sudah cukup banyak ya. Kalau kita berbicara mengenai kekuatan partai politik, kalau kita berbicara juga elemen-elemen masyarakat sipil, lalu kita berbicara juga mengenai elemen masyarakat dari berbagai kelompok, berbagai kalangan. Tetapi bagi kami yang menjadi penting hari ini adalah bagaimana Bu Khofifah ini dan juga Mas Emil Dardak ya bisa menjalin komunikasi dengan banyak pihak. Karena seperti yang telah mereka berdua buktikan di 5 tahun kemarin, mereka menunjukkan menjadi sosok pemimpin untuk semua. Nah ini yang kemudian ingin kami kedepankan. Oke lah, kita hari ini berkontestasi di pilkada. Ya mungkin dengan Mas Eno nanti kita punya beda calon nih Mas Eno. Tapi ini akan sangat baik bagi demokrasi karena bagaimanapun ya kita ingin agar gagasan-gagasan. Memang Bu Khofifah ya Mas Emil telah terbukti jejak rekamnya, telah terbukti kinerjanya, kapasitas, kapabilitas, integritasnya. Tetapi kita tetap terbuka ya. Butuh juga di dalam kontestasi ini lawan tanding yang sepadan dalam artian apa? Ayo kita bedah sama-sama. Apa yang menjadi visi misi, program kerja ke depannya 5 tahun nanti. Sehingga apa? Sehingga apa yang menjadi rencana-rencana kami melalui Bu Khofifah dan Mas Emil Dardak itu bisa menjadi semakin tajam. Kan begitu, ini yang menjadi penting. Termasuk dari Mas Nyarwi tadi gitu. Makasih Mas Nyarwi juga kalau menyatakan bahwa lebih susah mencari lawannya Bu Khofifah di Jawa Timur dibandingkan yang di Jakarta itu gitu ya. Nah kalau kami melihatnya bagaimanapun tetap kita butuh lawan, kita butuh tetap kawan kontestasi. Karena bagaimanapun kita ingin yang terbaik buat masyarakat. Kita ingin pemimpin yang benar-benar dekat dengan masyarakat. Kami bersyukur baik Bu Khofifah, Mas Emil Dardak itu rajin sekali turun ke masyarakat. Kalau tadi dibilang mirip Pak Jokowi seperti tingkat nasional dalam konteks survei, ini tidak membuat kami terlena gitu. Ya, tapi tetap aja bagaimana kita rapatkan barisan, ya kita komunikasi terus dan terus membuka diri. Jadi kalau teman-teman PDI itu pun ujungnya memutuskan untuk bergabung dengan kami sangat terbuka. Bagaimanapun pasangannya Khofifah dan Emil Dardak, Mas Eno, ya ini udah menjadi satu paket. Ayo. Tapi kalau misalnya ternyata berkontestasi, mari kita jaga sama-sama kontestasi di Jawa Timur ini. Karena bagaimanapun, kalau ada yang bilang Jakarta adalah barometer, bagi kami Jawa Timur juga menjadi barometer. Yang menjadi sangat penting karena begitu khas, ya begitu luasnya wilayah ini dengan berbagai karakteristik serta struktur masyarakat yang berbeda-beda. Nah, kita ingin berharap bagaimana masyarakat juga dan berbagai elemen lainnya hari ini terus men-challenge ya apa yang menjadi visi misi program kerja Bu Khofifah dan Mas Emil Dardak. Karena lagi-lagi tentu makin banyak masukan akan makin baik gitu. Ya silaturahmi komunikasi terus kita buka. Gitu kira-kira.
Baik, Bang Zaki sudah langsung statementnya mengunci Khofifah dengan Emil Dardak. Apakah PDI Perjuangan masih akan tetap bisa bergabung menjalin komunikasi? Tentu masih hingga saat ini. Ya, kalau komunikasi pasti dengan semua kita berkomunikasi. Dan hari ini kami senang sekali, artinya apapun itu kondisi pilkada, dinamika ini menunjukkan bahwa ini semua masih sangat cair sebenarnya. Tapi bayangan kami, Mas Emil ini kan pemimpin muda yang energik, yang lulusan luar negeri. Sebenarnya pasca pilpres kemarin levelnya sudah level menteri lah itu harusnya, atau wakil menteri gitu loh di nasional. Gitu. Kalau bayangan kami, gitu. Maka kami menawarkanlah kader-kader kami juga banyak kok menjadi alternatif dan memimpin daerah di usia yang relatif muda juga. Tapi apapun tuh kami menghargai sikap politik dan keputusan politik dari partai-partai pendukung Bu Khofifah yang sudah terlebih dahulu mendukung. Dan kami artinya kami harus menyiapkan opsi-opsi alternatif dong. Apakah tetap akan bersama-sama mendukung gagasan yang kita usulkan kemarin, atau kami harus menyiapkan sendiri nih kerjasama politik untuk melakukan misalnya politik nasionalis religius tadi yang kita sampaikan. Artinya PDI Perjuangan disiapkan untuk siap dengan segala situasi, termasuk apabila harus mendorong kadernya sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Saya rasa opsi itu kita semua sedang get ready, itu Pak. Semua opsi masih bisa begitu dilakukan oleh PDIP. Mas Nyarwi, terakhir mungkin kalau misalnya ada nama seperti Pak Kiai Marzuki, kemudian juga Bu Risma disandingkan, akankah menjadi penantang kuat nantinya untuk Bu Khofifah dan juga Mas Emil? Ya, potensi itu selalu ada ya, Ratih. Sekuat apapun kandidat petahana, ya peluang berubah atau perubahan suara itu masih terjadi. Tentu saja ini kan dua variabel ya, paling tidak tiga, sorry. Yang pertama adalah kekuatan dari pengaruh elektabilitas tokoh petahana itu sendiri. Artinya kalau Bu Khofifah ini memang tangguh sekali ya susah, kira-kira gitu. Tapi kalau lawannya ini juga punya peluang yang basis irisan suaranya ke Bu Khofifah kuat dan itu bisa diambil atau ditarik, itu ada peluang juga bisa bergeser. Nah yang ketiga juga, itu juga para biasanya kan ada tokoh-tokoh yang berpengaruh ya. Jawa Timur ini kan pengaruh tokoh kuat dan juga patron klien kuat plus ideologis juga pemilihnya. Juga, ya. Jadi kalau di berbagai daerah para tokoh-tokoh itu pengaruhnya kuat dan mengendos misalnya sama-sama adu kuat nih, entah ke Bu Khofifahnya atau ke kompetitornya gitu ya. Nah itu juga bisa bergerak juga ya, termasuk partai-partai apalagi kalau itu bersinergi mesin itu. Jadi ini menurut saya ya, sampai hari ini memang kalau saya katakan dari berbagai data survei yang pernah saya baca juga, Bu Khofifah masih sangat tangguh, kira-kira gitu. Tetapi politik itu kan selalu berubah ya. Cair ya. Jadi selalu terbuka juga ya, ketangguhan Bu Khofifah ini akan diuji juga ya. Terbukti tangguh itu apa? Semua partai itu tergantung ke Bu Khofifah, bayangkan. Coba, itu satu. Artinya pengen jadi mengajukan cawagupnya untuk Bu Khofifah misalnya. Tetapi saya justru berharap ya, partai-partai yang seperti PDI Perjuangan dan juga PKB itu punya keberanian dan istilahnya rasa percaya diri gitu ya. Untuk mengusung nama lain gitu ya. Kan juga tidak bagus juga kalau misalnya lawan kotak kosong. Kan Bu Khofifah juga saya kira tidak happy kan gitu kalau menang sekalipun misalnya begitu. Jadi harus ada juga gitu loh. Ya, yang harus diajukan yang untuk menguji ketangguhan Bu Khofifah. Kalau misalnya teruji tangguh kan juga bisa menguntungkan Bu Khofifah untuk berusaha berikutnya gitu. Atau juga melahirkan tokoh baru untuk Jawa Timur kan gitu. Kan tadi banyak tokoh kepala daerah nih. Kalau diuji di level provinsi dan dia kuat, siapa tahu kan menjadi tokoh nasional. Dan PDIP sudah termasuk melahirkan para tokoh-tokoh seperti itu. Itu kira-kira, Rati ya. Oke, masih menarik sekali ya untuk disoroti nih. Betul. Mengenai Pilgub Jawa Timur ya. Tapi nanti kita nantikan akan seperti apa di November 2024. Terima kasih banyak Mas Nyarwi. Mas Nyarwi terima kasih. Mas Eno terima kasih. Bang Zaki sudah hadir pada pagi hari ini. Bang Zaki juga terima kasih. Waalaikumsalam.